datanya. Karena nanti perlakuannya akan beda. Nah, kalau kita menggunakan gudang, halo para solusioner, kita ketemu lagi di video lanjutan. Di video ini saya akan share kembali tentang si gudang. Masih bersama saya, Dani, konsultan dari Solusi Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, nah silakan subscribe dulu. Oke, jadi di video kali ini saya akan share tentang cara menggunakan si gudang di menu master ya. Jadi terkait master ada cukup banyak settingan yang harus diisikan, nggak terlalu susah, tapi teman-teman mesti ngerti, mesti mempelajari ini. Oke, jadi kalau kita masuk ke webnya si gudang, kemudian di sini ada menu master ya. Ada cukup banyak ini. Yang pertama ada master supplier. Ini adalah data-data terkait supplier. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan data supplier baru, caranya sangat mudah. Tinggal tekan aja, klik tombol plus di sini. Nah, di sini akan muncul. Teman-teman mesti isikan untuk badan usahanya apa, kemudian namanya tanpa PT lagi berarti ya, karena badan usahanya sudah ada di atas ini. Ya, misalkan pemasok barang unik, misalnya seperti itu. Alamatnya tidak wajib diisi, nah kotanya diisi, misalkan Surabaya. Nah, ini bisa diketik ya. Lain-lainnya kalau mau diisi bisa. Nah, di sini ada WhatsApp juga bisa diisi kalau teman-teman isikan nomornya ya. Nanti bisa diklik langsung link ke web WhatsApp web. Nah, kalau sudah di-save. Nah, untuk isian yang ada tanda bintangnya merah ini artinya wajib diisi. Jika teman-teman misalkan tidak isi, nah maka akan muncul validasinya. Ini wajib diisi. Ya, diisikan. Nah, kalau sudah di-save, tadi masuk pemasok barang unik ini ya. Nah, kodenya di sini kami pakai auto generate. Jadi nomornya berurutan. Di sini kami setting formatnya depannya S, penanda sebagai supplier S000001 dan seterusnya. Ada 5 digit angka. Nanti kalau teman-teman nambah otomatis nomornya nambah, nggak usah bingung ya. Kalau mau diedit, nah silakan dipilih dulu mana yang diedit. Kemudian di sini ada tombol pensil. Ya, kita edit. Alamatnya misalkan di mana nih? Jakarta Barat. Wah, saya nggak hafal Jakarta nih. Ya, Jakarta Barat. Itulah ya. Edit. Nah, di sini muncul kolom alamatnya. Oke. Nah, ini data supplier nanti yang akan muncul di waktu teman-teman mengisikan transaksi yang ada hubungannya dengan supplier, seperti penerimaan barang atau retur pembelian, retur penerimaan barang. Ya, itu bisa. Nah, kemudian kita juga punya di sini master customer. Sama seperti tadi master supplier, teman-teman kalau mau menambahkan tinggal di plus saja di sini. Atributnya juga sama, field-fieldnya. Nah, untuk mengedit juga sama, tinggal diklik, cari di sini, edit. Oke. Nah, di sini jika nanti para pengguna aplikasi si gudang ini memerlukan tambahan atribut, boleh menyampaikan kepada kami, nanti kami akan update. Ya, jadi web aplikasi ini nanti akan kami update secara berkala karena modelnya adalah subscription. Jadi teman-teman subscribe kemudian nanti langganannya bulanan. Kalau misalkan sudah mau berhenti menemukan aplikasi lain yang lebih advance ya silakan, nggak masalah. Anytime mau stop, anytime mau jalan bisa. Nah, tapi kalau jalan kemudian stop, otomatis datanya akan hilang. Datanya nanti bisa di backup dan kami berikan datanya. Nah, tetapi kalau mau jalan lagi nanti datanya reset dari nol ya.
eh, atributnya yang ada di data customer maupun data supplier tadi sangat sederhana. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan masukan kepada kami jika memerlukan tambahan-tambahan. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada fitur untuk ekspedisi. Ekspedisi ini menunjukkan angkutan ya. Jadi saat pengiriman atau saat barang masuk itu nanti kita bisa mencatatkan ini pakai muatan apa, ekspedisi apa, transporter apa. Nah, ini bisa juga dibuat, ditambahkan di sini datanya. Ini sama seperti tadi, supplier dan customer sifatnya hanya mencatat atribut sangat sederhana, ya. Karena balik lagi tujuannya dari si gudang ini adalah untuk membantu gudang-gudang yang mau beralih dari pencatatan kertas, pakai nota, pakai kartu stok, kita coba go digital, digitalize your process. Seperti itu. Kemudian berikutnya setelah master ekspedisi, nah kita masuk ke level ke menu master gudang. Jadi di sini di si gudang, aplikasi ini support untuk multi gudang. Kalau teman-teman punya gudang lebih dari satu, ini bisa. Nah, ada yang membedakan sebetulnya antara gudang ini yang terjadi adalah proses transfer ya, perpindahan stok inventory menjadi inventory. Nah, kalau tadi dengan supplier dan customer itu terjadi proses biasanya transaksi jual beli dari value ke inventory atau dari inventory ke value kebalikannya. Jadi bisnis modelnya kalau teman-teman misalkan punya satu warehouse utama DC ya, distribution center. Nah, kemudian teman-teman punya outlet kecil di mana dari DC ini sistemnya ke masing-masing outlet itu adalah proses transfer stock. Nah, maka teman-teman harus setting di sini cukup banyak gudangnya, outlet 1, outlet 2, seperti itu. Nah, tetapi jika itu adalah bisnis prosesnya sebagai penjualan, yang dilakukan adalah disetting di customer tadi datanya. Karena nanti perlakuannya akan beda. Nah, kalau kita menggunakan gudang di sini, kita bisa memantau stok di masing-masing gudang tadi di sistem. Tapi kalau kita perlakukan sebagai customer, yang terjadi adalah dari inventory menjadi value dan itu hilang. Di sini tidak memaintain value atau amount harga. Sehingga langsung stoknya kepotong hilang. Terjadi pengiriman atau penjualan seperti itu. Nah, caranya sama di sini juga bisa ditambahkan tinggal kodenya, nama. Nah, di sini kode kami tidak otomatiskan karena biasanya berbeda-beda, masing-masing punya kode. Nah, kemudian cabang. Di sini untuk sementara kami hanya support untuk satu company dan satu cabang, ya. Karena kalau antar cabang terjadinya sistem penjualan, nanti one day kami mungkin akan integratedkan jika teman-teman punya banyak cabang penjualan ya, maksudnya bukan cabang gudang tadi. Oke, caranya sama. Kalau mau menambahkan, tinggal yang bintang ini diisi. Oke, itu di gudang. Kemudian kita masuk ke struktur barangnya. Di sini yang perlu kita catatkan yang pertama di masternya adalah satuan atau UOM. UOM barang ini kita bisa tambahkan limited ya teman-teman. Di sini saya kasih contoh 4. Di sini ada piece, karton, botol, box kecil. Nah, macam-macam sesuai kebutuhan. Nah, kemudian berikutnya ini ada categorical barang ya. Untuk grouping barangnya jenis barang kita skip karena di sini ini hanya barang yang terkait persediaan. Jadi yang non persediaan dan jasa tidak kita pakai. Ini kami pakai di aplikasi kami yang lebih advance ya, yang ada mencakup jasa juga. Nah, di sini tidak kita pakai. Hanya semua akan masuk menjadi persediaan. Kemudian kategori barang ini pengelompokan. Nah, kalau misalkan besok mau dianalisa barang kategori apa yang paling banyak keluar, nah itu bisa di sini. Ya, ini gunanya untuk grouping. Kemudian juga ada grouping by merek. Ini juga bisa dipakai untuk pengelompokan tadi, hanya atribut. Kemudian yang paling penting adalah di sini di menu master barang. Oke, master barang ini
terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama data barangnya, yang kedua ada detailnya. Ya, yang pertama di bagian atas ini kalau kita mau menambahkan barang baru kita plus dulu. Ya, jangan bingung, ini ada dua tampilan. Yang pertama di atas kami menyebutnya sebagai header data. Nah, di bawah ini detail barang, detail data. Ya, kita tambahkan selain barang baru kita isikan kodenya juga tidak unik, tidak auto, diisi sendiri, namanya juga diisi, kemudian ada kategori yang dipilih dari master kategori. Kalau teman-teman punya kategori baru ditambahkan dulu di sana, ya, buka di master kategori barangnya ditambahkan. Kemudian merek juga ambil dari master data tadi. Nah, di sini ada settingan. Apakah menggunakan expired date atau tidak? Jika tidak, teman-teman ganti. Jika tidak perlu mencatatkan batch number, tidak. Jadi di sini si gudang sudah support untuk mencatatkan expired date dan batch number. Nah, nantinya bisa dianalisa barang-barang yang sudah mendekati expired. Ada remindernya supaya tidak rusak sebelum waktunya habis, ya. Kemudian ada kode pemasok, ini fungsinya untuk membantu saat terima barang. Untuk beberapa vendor-vendor tertentu, mereka mempunyai kode barang yang cukup bagus dan itu ditampilkan di produknya, di kemasan produk. Sehingga ini akan membantu teman-teman di gudang, terutama checker, saat menerima barang. Hanya melihat kodenya seperti ini, oh ini artinya barang ini. Kita punya similar code. Nah, ini dimasukkan di kode barang pemasok tadi. Ya, cara mengisinya tinggal diketik, diisi semua, kemudian di-create di sini. Nah, kalau mau ngedit sama, diklik dulu mana yang mau diedit, kemudian diedit. Nah, itu ya. Nah, setiap barang di sini mempunyai detail. Detailnya apa? Kita punya dua macam grup detail. Yang pertama satuan. Nah, artinya apa? Kalau misalkan saya pilih yang ini, Pronas Cornet Chicken, ya, dia mempunyai detail satuan ada dua macam. Yang pertama satuannya dalam piece dan yang kedua satuannya dalam karton. Kita bisa maintain di program ini multi satuan. Nah, cara membacanya gimana? Nah, jika untuk item cornet chicken tadi, di sini saya masukkan contohnya satuan terkecilnya adalah pieces. Nah, terkecilnya iya, artinya dia pieces ini adalah satuan terkecil. Nah, satuan terkecil selalu jumlahnya kita isikan dengan angka 1. Jangan sampai salah setting. Nanti ini terkait kalkulasi di multi satuan tadi. Kemudian karton. Ini satu karton artinya membacanya satu karton terdiri dari 24 piece. Selalu dihubungkan dengan satuan yang paling kecil. Nanti kalau mau diisi lagi, mau minta dalam satuan apa yang lebih besar, misalkan palet. Nah, bisa juga ditambahkan satu palet, nanti jumlahnya ini harus refernya ke satuan yang terkecil ya, bukan satuan yang lain. Harus selalu ke yang paling kecil. Kemudian ada atribut lain kalau mau diisikan. Nah, tapi untuk saat ini belum lari kemana-mana, belum ada arahnya untuk dimensi dan kubikasi ini digunakan. Nanti kedepannya bisa kita kembangkan. Itu detail yang pertama terkait satuan. Nah, detail yang kedua adalah terkait stock level. Kita bisa maintain, contohnya cornet chicken ini, kalau kita maintain satuannya, kita tambahkan di gudang A, itu minimal kita harus punya berapa stok, misalkan 1000 dalam satuan terkecil ya, piece. Nah, maksnya nggak usah diisi, boleh kita isi 0. 0 itu artinya tidak diatur settingannya. Nah, nanti efeknya kalau teman-teman sudah lihat video yang sebelumnya yang terkait dashboard, di situ ada laporan tentang kebutuhan barang. Nah, itu membandingkan dengan nilai ini. Kalau kita mau tambahkan lagi di gudang B, misalkan ternyata gudang B ini daerah yang pengeluarannya tidak terlalu banyak, kita bisa isikan misalkan lebih sedikit. Ini tergantung user mau seperti apa, ya. Nah, di sini nanti efeknya larinya ke kebutuhan stok barang, laporan kebutuhan barang. Kalau kita lihat report kebutuhan barang. Nah, nanti muncul di sini. Nah, tadi ya yang saya setting nih 1000 dan 400 muncul.
Nah, di mana ternyata stoknya saat ini tidak ada. Artinya kita memerlukan stok sebanyak itu. Nah, ini biasanya orang inventory atau inventory control ya, PPIC itu perlu melakukan memonitor hal ini. Oke, itu untuk barang. Jadi master-masternya kurang lebih itu yang perlu disetting di awal, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti memerlukan bantuan, bisa kami menyediakan bantuan untuk membantu menguploadkan data, tapi itu add-on. Jadi teman-teman mesti mengambil package add-onnya, nanti kami akan bantu uploadkan. Kalau itemnya terlalu banyak, tapi kalau sedikit di input aja. Oke, kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya terkait dengan cara menggunakan si gudang di menu master ya. Ada tadi harus diisi semua datanya untuk mempermudah proses transaksinya. Jadi teman-teman bisa pelajari video ini, bisa lihat dulu sambil mencoba demonya. Kami mempunyai demo, bisa kontak kami ya. Di sini ada kontak kami, sosial media kami boleh di Instagram atau di website kami, atau komen aja di bawah video ini. Nanti kami akan berikan link demonya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya terkait cara mengisi master data di si gudang. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bahas yang lebih dalam tentang cara menggunakan transaksinya satu persatu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua.